Pancasila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Aulia Rusmawati dari kelas 1B PAI reguler. Di sini kita akan berdiskusi tentang Pancasila. Yang judulnya Good and Clean Governance. Good and Clean Governance itu apa? Itu tentang kelola pemerintah yang baik dan bersih. Kan kalian biar tahu. Langsung aja ya. Good and Clean Governance itu tata kelola pemerintah yang baik dan benar. Pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari pengertian Good and Clean Governance. Gimana perbedaan pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang baik? Perbedaannya itu yang pemerintahan yang bersih, model pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Berarti pemerintahan yang bersih itu harus yang model pemerintahan yang bertanggung jawab, efisien, jujur, transparan, dan efektif. Itu pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, pemerintahan yang baik itu sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Itu dari pemerintah yang baik. Seperti apakah good and clean governance itu? Banyak sepenting itukah pemerintah yang baik dan bersih itu? Yang pertama itu ada memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, memperbaiki sistem pemerintahan atau tata negara. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, perwujudan nilai demokrasi. Selanjutnya, terwujudnya aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, kekelolanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu seperti itu pemerintah yang baik dan bersihnya. Prinsip-prinsipnya apa aja sih? Prinsip pokoknya. Di sini ada 9, yaitu yang pertama partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya akuntabilitas, dan terakhir visi strategis. Itu dari prinsip-prinsip pokok Good and Clean Governance. Selanjutnya ada non pemerintahan. Yang tadi pemerintahannya ini yang non, yang dinamakan NGO, non pemerintahan. Pengertiannya, NGO adalah sebuah badan organisasi non-profit dan tidak mengutamakan keutamaan yang akan mereka dapatkan. Biasanya yang menjadi tujuan utama mereka adalah untuk isu lingkungan ataupun isu masyarakat lainnya. Itu pengertian dari NGO. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi wadah aspirasi masyarakat dan untuk melindungi kalangan tertentu, khususnya masyarakat, melindungi alam sebagai pelindung, saksi, dan korban sebuah isu. Ciri-cirinya bagaimana sih yang NGO itu? Ciri-cirinya yang pertama independen, yang kedua nirlaba, sukarela, dan birokrat, dan yang terakhir berpihak kepada masyarakat umum. Itu dari ciri-ciri NGO. Jenisnya yang bagaimana NGO itu? Operasional dan advokasi. Perwujudan Good and Clean Governance. Perwujudannya bagaimana sih? Perwujudan Good and Clean Governance itu mewujudkannya negara dengan masyarakat madani. Bagaimana bisa tercapai? Bisa tercapainya dilakukan dengan efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Itu bagaimana sih bisa tercapainya? Harus melakukan yang tadi efisien,
efektif, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya untuk diskusi kali ini, yang mungkin teman-teman bisa dimengerti bagaimana sih pemerintahan yang baik dan bersih, gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.